Wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam yashalam yakun wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulul albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman ay bil Quran wa yadau bi akharin wa annahu sallallahu alaihi wasallam qala aidan fi hadisil ukhra iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nura ala dzalika minasyahidin. Wa fillah rahimakumullah, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama hadir dan istiqomah bertahan di masjid ini sejak pada asar tadi barangkali ya. Di antara rekan-rekan ada yang kehujanan luar biasa, mudah-mudahan basah kuyupnya ini menjadi pendingin nanti di akhirat dari panasnya padang mahsyar. Saya lihat beberapa yang kehujanan. Syukran jazilan pada Al-Ustaz Salman barusan sudah menyampaikan beberapa paparan. Dan saya menyambungkan apa yang beliau sampaikan terkait dengan Quran di akhir zaman. Iwafillah rimakumullah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perjuangan para sahabat dalam membumikan Al-Quran. Itu tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa siapapun yang berkomitmen bahwa Allah Tuhannya, Rasulullah Muhammad SAW Nabi dan Rasulnya, Quran kitab sucinya, kemudian juga Islam yang paling penting agamanya, maka Allah pasti akan mengujinya dengan sederet ujian untuk mengukur kualitas imannya. Seperti dalam Quran surat apa ya? Allah. Ada yang tahu? Ini ada jeruk atau ada apel, nanti yang bisa menjawab dapat kami salah satunya. Oke, surat Al-Ankabut ayat kedua. Ya, di dalam surat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasulullah, kami beriman pada hari akhir. Wa hum la yuftanun, sementara mereka belum diuji oleh Allah. Nah, artinya ujian pasti didapatkan oleh siapapun yang mengatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, seperti apakah ujian ini? Allah menggunakan kata fitan di dalam ayat tadi. Nah, fitan di sini dia merupakan sebuah kata yang mustarokah. Dia punya banyak arti. Fitan bisa bermakna menuduh tanpa bukti. Ya, cuma penggunaannya sangat sedikit di dalam Quran dan hadis. Tapi fitan yang bentuk jamak dari fitnah ini lebih banyak digunakan untuk menyebutkan ujian, huru-hara, petaka dan musibah. Ya. Nah, ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan terkait dengan huru-hara akhir zaman. Namun sebelum saya sampaikan ini tadi, ayat yang disampaikan tadi itu berlaku bukan hanya untuk kita yang ada di akhir zaman ini. Tetapi justru di zaman para sahabat pun itu sudah didapatkan ujian. Tadi sudah dibahas tentang keluarganya Ammar bin Yasir ya, yang menjadi salah satu idola keluarga yang satu keluarga semuanya mereka mengimani Quran, mengimani Allah, beriman pada Rasulullah dan berkorban sampai titik darah penghabisan. Untuk Qul huwallahu ahad. Ayat pertama diakhiri dengan kalimat ahad. Ini luar biasa para ulama sekalian. Begini para Allah. Kenapa tidak diturunkan dengan kalimat Qul huwallahu wahid? Kenapa? Padahal wahid artinya sama kan dengan ahad. Wahid artinya apa? Satu. Kenapa tidak menggunakan kata wahid? Karena setelah wahid ada isnin. Setelah isnin ada sulasa. Setelah sulasa ada ruba'. Setelah ruba' ada khamsah.
Ada arba'ah, ada khamsah, ada sittah, terus tanpa ujung. Tapi kalau ahad, apa bilangan sesudah ahad? Ada? Tidak ada. Kalau satu ada dua, setelah dua ada tiga. Sehingga muncullah paham trinitas. Tapi kalau ahad, ada bilangan berikutnya setelah ahad? Tidak ada. Jadi gimana kita menerjemahkannya? Kul, katakanlah oleh umat Muhammad, huwallahu, dialah Allah, ahadun. Satu yang satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Tidak ada duanya kan? Subhanallah. Jadi cukup dengan ayat itu trinitas dan paganismenya Majusi serta teologinya Yahudi hancur saat itu juga. Cukup dengan satu ayat ini. Ayat berikutnya baru menjelaskan sifat Allah. As-Samad, tempat bergantung segala makhluk. Ya, yang tidak ada semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Imma fi dzatih, atau imma fi af'alih, atau sifatih. Baik pada zat Allah, tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Jadi bagaimana manusia bisa mengaku Tuhan? Para sekalian, munculnya paham humanisme, saya curiga. Paham-paham tentang humanisme pada dasarnya ingin mengangkat derajat manusia agar setara dengan Tuhan. Karena di akhir zaman ini banyak manusia yang bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Betul? Maka muncullah Dajjal. Sebetulnya humanisme ini tujuannya, endingnya, orientasinya adalah untuk menggiring opini manusia agar mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Karena Dajjal akan datang di saat manusia penuh dengan petaka, ada dalam kehilangan apapun. Sehingga ketika Dajjal datang, dia memberikan apapun yang dibutuhkan manusia. Bahkan air, tanaman akan ditumbuhkan Dajjal. Karena salah satu sifat Dajjal, dia bisa menurunkan hujan. Dan lupakah kita, kalau Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal akan datang setelah dunia ini mengalami kekeringan panjang selama 3 tahun. Sayati alaikum sininu kasinina Yusuf fi salasati sana. Fi salasati sinin. Akan menimpa kalian bencana kelaparan seperti bencana kelaparannya Nabi Yusuf alaihissalam selama 3 tahun. Fi sanatil ula. Di tahun yang pertama Allah perintahkan kepada langit, ya sama kafi mimma'ika sulusa. Hai langit, tahan sepertiga airmu, jangan kau turunkan. Hai bumi, tahan sepertiga tanamanmu, jangan kau tumbuhkan. Manusia mulai kelaparan di tahun pertama. Di tahun yang ketiga, Allah perintahkan kepada langit 2/3 airnya ditahan. Begitu pula bumi, 2/3 tanamannya jangan ditumbuhkan. Manusia makin dahsyat kelaparannya. Dan di hari yang ketiga, Allah perintahkan kepada langit untuk menahan semua airnya. Dan jangan kau teteskan setetes pun juga. Dan bumi juga diperintahkan untuk menahan tanamannya. Tidak tumbuh sebutir pun. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, lalu dengan apakah kaum muslimin bertahan hidup saat itu? Satu, mereka bertahan hidup dengan zikir, tasbih. Sebagaimana zikirnya para malaikat. Yang kedua, ada yang menakwilkan bahwa Rasulullah menyatakan yang manusia di akhir zaman akan bertahan dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang mampu memahami Al-Quran dengan baik, mampu menjiwai Al-Quran dengan baik, maka demi Allah, mereka yang bisa bertahan ketika bencana kekeringan itu melanda kita. Subhanallah. Berarti Quran ini betul-betul menjadi penyelamat bagi kita. Yakin? Baik. Lalu di manakah majlis-majlis di mana Quran itu dihidupkan kalau bukan di majlis seperti kita ini? Artinya, orang-orang yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang hadir di majlis-majlis Quran seperti ini. Maka istiqomahlah kita hadir di majlis seperti ini, sehingga ketika istiqomahnya kita, maka kita sudah terlatih untuk bisa bertahan menghadapi ujian demi ujian di akhir zaman. Baik. Lupakah kita kalau Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, ada 15 tanda-tanda dekatnya manusia pada hari kiamat. Kita hitung ya, boleh kita hitung sama-sama. Yang pertama, apabila kekuasaan dianggap keuntungan. Ya, artinya manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Sudah terjadi belum? Sudah. Ini membenarkan hadis Rasulullah yang lain. Innakum satahrishuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdiah wa bi'satil fatimah.
Sungguh kalian di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin dan penguasa. Wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan sungguh itu akan menjadi penyesalan yang besar di hari kiamat. Fa ni'mal murdiah. Itulah kenikmatan yang sesaat. Wa bi'satil fatimah. Dan kesengsaraan yang panjang. Makin keras. Subhanallah. Belum saya sebut udah lebih keras lagi, Bro. Terbukti kan sekarang orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa? Karena di balik kekuasaan itu ada keuntungan, ada ghanimah, betul? Maka mereka berani mengeluarkan berapapun biayanya. Ya, sampai ada tim suksesnya segala. Ya, karena mereka sama-sama ingin mendapatkan keuntungan. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jika mereka terpilih menjadi penguasa, yang terpikir bukan bagaimana membahagiakan rakyat, bagaimana membuat strategi agar perekonomian umat meningkat, kesejahteraan mereka makin terangkat. Justru yang dipikirkan adalah kumaha eta modal balik deui. Betul? Maka rakyat dibuang. Bahkan ketika mereka kampanye, mereka menggunakan ayat-ayat kursi. Di saat kursi mereka dapatkan, ayatnya dibuang. Betul? Tinggal kursinya yang mereka pegang. Allahu Akbar. Maka dari itu, amanat dianggap sebagai sesuatu yang bersifat ghanimah, rampasan. Maka orang berlomba-lomba dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan amanah tadi. Mereka lupa kalau amanah akan dipertanggungjawabkan. Yang keberapa barusan? Kedua. Yang ketiga, membayar zakat dianggap merugikan. Akan ada masa di mana orang takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Mereka pikir kalau tidak membayar pajak, cuma aset duniawi mereka yang hilang. Mereka lupa kalau mereka tidak membayar zakat, aset hidupnya dicabut sama Allah. Mau pilih mana? Mau pilih dicabut aset hidupnya atau aset dunianya? Baik, dan tidak diceritakan, tidak pernah ada terjadi dalam sejarah orang miskin gara-gara berzakat. Justru orang makin kaya dengan berzakat. Nomor berapa itu? 3, dihitung ya. Nomor keempat, belajar bukan lagi karena agama, melainkan untuk meraih tujuan duniawi semata. Inilah pendidikan hedonis, pendidikan materialis. Yang ditanamkan adalah bagaimana saya bisa berprestasi dengan prestasi yang baik, sehingga saya lulus dengan predikat terbaik, dapat beasiswa, kuliah S2, S3 ke luar negeri, pulang kerja di perusahaan ternama, jabatannya tinggi, gajinya tinggi, kebeli mobil mewah, kebeli rumah mewah, istri cantik, selesai, tinggal menikmati. Giliran pensiun, karek buka Quran, belajar Iqra. Kapan merubah dunia dengan Al-Quran kalau begitu? Betul? Ini orientasi pendidikan yang harus kita rubah. Dan ini juga tanda-tanda akhir sama. Kira, aduh, terus sabar ya ngebahas itu. Begitu tarik masalah. Berikutnya, suami-suami yang tunduk pada istrinya. Sudah terjadi belum? Betul, Bu? Suaminya udah tunduk pada istrinya. Ini diawali oleh sosok yang sangat fenomenal. Ya, seseorang yang berkebangsaan Sunda tapi berambutkan bule. Sule. Dia membuat komunitas susis ya, suami saya taksiran istri. Perlu sekalian hati-hati ya. Jika suami sudah tunduk kepada istrinya dan jika istri sudah memimpin rumah tangga, ini tanda kehancuran rumah tangga Islam. Jika ini terjadi di kalangan kaum muslimin, dan itu memang terjadi. Orang-orang barat memahami bahwa poros surga bagi seorang muslim itu adalah keluarga. Rasulullah SAW menyatakan baiti zannati. Ya, rumahku adalah surgaku. Kenapa demikian? Karena rumah diciptakan oleh istri-istri beliau. Ya, para sahabiah menciptakan rumah mereka menjadi poros bagi surga suami dan anak-anak mereka. Artinya di saat mereka datang ke rumah mereka merasa nyaman, sebagaimana nyamannya surga nanti yang akan menjadi tempat kembali mereka. Bagaimana Quran dihidupkan di rumah-rumah, bagaimana Quran diwujudkan menjadi karakter seorang ayah, karakter seorang istri, karakter seorang anak. Maka saat itulah cahaya Quran terbentuk. Demi Allah, gengsi yang dipertaruhkan di akhir zaman adalah gengsi tentang ideologi mana yang benar. Apakah Islam atau agama selain Islam?
Dan gengsi yang kedua yang dipertaruhkan adalah pemikiran dan konsep hidup yang dibanggakan manusia. Antara konsep kehidupan Al-Quran dengan konsep ideologi ciptaan manusia. Apakah kapitalisme, apakah komunisme, Hinduisme, Zionisme, dan isme-isme lainnya. Terlalu banyak untuk saya sebutkan, Bro Ambal. Baik, maksudnya saya tidak tahu selain yang itu. Nah, para sekalian, maka sekali lagi, para Allah, seorang istri itu memang dijamin bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, kaum wanita maksud saya. Walaupun kaki para ibu ini rorombehan. Hadisnya tidak berubah, tetap sahih. Ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ingat, Bu, kunci surga ada di tangan suami, Ibu. Boleh surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kuncinya ada di tangan suami. Ibu bisa masuk? Enggak bisa. Seorang istri wajib taat kepada suami. Al-Quran banyak memberitakan seperti itu. Bahkan Al-Quran yang terkait dengan istri-istri Rasul yang ingin meminta kenaikan gaji bulanan, nafkah bulanan, itu turun. Ya, pernah dengar ceritanya kan, Bu? Para istri-istri Rasul itu berkumpul. Mereka mengadakan seminar. Coba lihat, itu istrinya Abdurrahman bin Auf. Kemarin itu saya lihat, itu bajunya robani. Sekarang pakai baju Hawa. Besok Samaya kayaknya yang mereka pakai. Kita istri beliau, istri seorang kekasih Allah, istri Nabi dan Rasul Allah. Kemarin sobek satu di sini dijahit. Ayo nanti kaitkan paku di dapur. Intinya mereka ingin minta kenaikan upah kepada Rasulullah. Ya maksudnya resiko bulanan. Kedengaran sama Umar bin Khattab tuh. Allah, ayo Umar geningan. Kata Umar. Umar, please jangan cerita sama Rasulullah ya. Please Umar mau apa? Tapi jangan cerita sama Rasul. Apa kata Umar bin Khattab? Aku gak akan cerita sama Rasulullah, tapi Allah yang akan cerita sama beliau. Maka apa kata Umar? Maka keluar kata-kata Umar yang menjadi redaksi dalam Al-Quran. Surat apa nih? At-Taghabun apa At-Tahrim? At-Tahrim kan ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilakunna azwajan khairan minkunna. Ya, mu'minatin, abidatin, lupa lagi ya, bukan ariyat. Saihatin, qanitatin, abidatin, al-ayah. Bisa jadi Tuhannya Muhammad, jika ingin menceraikan kalian, pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada kalian. Lebih soleh, lebih takwa, lebih cantik, lebih ahli ibadah, ahli saum, ya, lebih taat dan patuh kepada beliau, lebih perawan dan lebih janda lagi. Ada kan? Memang begitu kan ayatnya? Tidak lama kemudian Rasulullah datang dan membacakan firman Allah tadi. Subhanallah. Ibu-ibu hati-hati. Masalah finansial terkadang menjadi ujian terbesar bagi seorang ibu. Sang suami memang sangat mudah, cari, dapat, kasih. Begitulah para suami, terima, kasih. Terima, kasih, gitu kan? Betul, Ustaz. Anak bingung Nuriyat sama istri, kumaha ngatur lagi. Ya, tapi hati-hati. Jangan sampai kekurangan finansial ini mengurangi ketaatan seorang istri kepada suami. Ingat, Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartum ra'atan an tasjuda li zawziha." Andai kan aku punya hak untuk memerintahkan seorang agar sujud pada orang lain, padahal sujud haram kecuali atas perintah Allah kepada makhluk ya. La amartum ra'atan an tasjuda li zawziha. Sungguh akan perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Saking wajibnya seorang istri sujud pada suaminya, taat kepada suaminya. Bu, mau masuk surga, Bu? Teteh saya tidak tanya kalau teteh belum nikah. Teh mau nikah, Teh? Ini banyak nih yang belum nikah, Teh. Mau kapan, Teh? 7 tahun lagi, Teh? Ke tahun 2024. Oh, mau katanya. Mau dijodohkan?
Jadi biro jodoh itu. Baik, ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau. Hafal nama-nama surga. Bobo apalan kena neraka jeung surga. Baik, Bu. Rasulullah SAW memberikan rumusan bagi seorang istri. Yang pertama, Rasulullah menyatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha haradin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal dunia, walaupun sedikit iman Islamnya, sedikit amal ibadahnya, tapi dia tidak syirik kepada Allah, itu satu syaratnya. Yang kedua, suaminya ridho atas kepergiannya, walaupun sang istri ini adalah edisi yang terbaik, limited edition, special edition. Ya, karena susah dicari gantinya. Tapi apa kata Rasulullah? Maka ketika suaminya ridho atas kepergiannya, maka dia akan masuk surga. Jadi kunci surga bagi seorang istri adalah ridho suami. Bagaimana agar suami ridho? Lihat dalam Al-Quran. Apa yang bisa membuat suami ridho? Ayo, dan ini sering dibacakan ketika ibu nikah dulu, ditikah sama suami, ayatnya dibaca. Apal kan? Mana pengantin baru di apal biasa namanya? Kumaha nanti. Saya lupa lagi karena udah lama saya menikah. Pisau ya Hasan. Gimana? Aduh, ingin bersaing dengan suara itu tuh. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Itu ayatnya. Apal kena ayatnya ada kamari khutbah nikah. Wa min ayatihi, dan di ada tanda-tanda kekuasaannya adalah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan-pasanganmu dari dirimu sendiri, dari sulbimu sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kau merasa tentram kepadanya. Jadi intinya prestasi seorang wanita yang terbaik di hadapan Allah, semulia-mulia seorang istri di hadapan Allah, bukan gelar akademiknya, bukan sukses karirnya di luar rumah, bukan. Tetapi kesuksesan bagaimana menciptakan rumahnya menjadi surga bagi suami dan anak-anaknya. Bisa menciptakan sakinah di dalam rumahnya. Itu prestasi yang tertinggi. Ketika Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di surga pertama kali, Nabi Adam kan tertidur. Tulang rusuknya diambil dan diciptakan menjadi hadiah Hawa. Giliran bentak Nabi Adam, gening ayah mirip saya. Cuma bodinya rada beda nih. Man anti, siapa engkau? Ana Hawa. Hawa. Kenapa disebut Hawa? Li'annaha ummun likulli syai'in hayyin. Induk segala kehidupan. Di mana takumina amami? Sahabat, kenapa engkau berdiri di hadapanku? Litaskunu ilayya, agar engkau merasa tentram kepadaku. Itulah tujuan Allah menciptakan wanita. Bu, sehebat-hebat ibu adalah yang mampu menciptakan sakinah bagi suaminya. Hati-hati Bu, jika sakinah tidak dijumpai di dalam rumah, sang suami akan mencari sakinah di luar rumah Bu. Bahaya kalau itu sudah terjadi. Baik, aduh 2 menit lagi ya. Sementara banyak ayat yang belum kita bahas para Allah. Terlebih, nah ini, para sekalian. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, para biduan dan musik-musik hiburan berbau maksiat banyak digemari manusia. Sudah terjadi? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi? Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Coba kita lihat. Ini penutup para muslim. Punten ya, karena waktunya udah mau habis nih. Ustaz, mohon maaf nih kadi ceramah ya. Para muslim, coba kita buka surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Asy-Syu'ara itu sendiri artinya syair-syair. Jamak taksir dari syairun. Beberapa ayat terakhir. Nah ini dia. Ayat yang ke-221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Hal unabbiukum. Maukah aku beritakan pada kalian? Ala man tanazzalu syayatin. Kepada siapa setan-setan itu turun? Jadi Allah mengajak kepada kita, menawarkan. Mau enggak diberitahu setan itu turun kepada siapa? Tanazzalu ala kulli affakin athim.
setan turun kepada para pendusta lagi banyak dosa. Demi cintaku padamu, langit gunungkan kudaki, laut kan ku seberangi. Benar ya teh? Bohong kan? Betul, mereka pendusta lagi banyak dosa. Lihat konsernya jam 9 malam. Ti isukan geus ngantri tah. Meuli tiket, salat duhur dilewat, salat asar dilewat, salat maghrib dilewat, asar dilewat. Giliran berdiri pangharupna, luar biasa tah kayak gitu. Allahu Akbar. Betul, ini tanda akhir zaman. Inilah kebenaran Al-Qur'an. Maka ini yang harusnya dinasihatkan oleh ayah dan ibu kepada putra-putrinya. Baik. Ayat berikutnya. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Mereka mengarahkan pandangan mereka kepada para penyair-penyair itu. Betul? Itu kan syair-syair yang didedangkan, yang didengarkan. Wa aktsaruhum kadhibun. Kebanyakan para penyair itu adalah penyair para pendusta. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Lautan api kan ku seberangi. Benar eta teh? Ya, giliran kabogohna maut mah teu ngilu ka kuburanan eta. Kotonya sehidup semati. Nah, kelihatan kan bohongnya. Para sekalian, ini bukan teori, tapi beginilah tanda-tanda akhir zaman. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para penyair-penyair yang penuh dengan dusta itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya, coba lihat perilaku orang-orang yang gemar kepada konser-konser musik itu. Tarik-tarik. Sok tingali aya nu dikeruduk teh. Ada yang pakai hijab enggak? Pasti pakaiannya mini-mini. Ya, Allahu Akbar. Ini menarik. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tidakkah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara ke tiap-tiap lembah? Coba. Ini terjadinya kapan? Pada saat Quran ini diturunkan atau sekarang? Sebentar, apa itu lembah? Sama enggak lembah dengan stadion? Konser-konser musik kebanyakan dilakukan di mana? Stadion. Yang nanya lembah itu di bawah kan, yang dilihat, objek yang dilihat di bawah, dan orang yang melihat di atas. Lihat stadion. Yang konser di atas apa di bawah? Di bawah. Yang nonton di atas. Apa itu bukan lembah? Ya. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara dari satu stadion ke stadion yang lain? Bisa nggak diartikan demikian? Allahu Akbar. Terjadi kan zaman sekarang? Sekalian, sekali lagi, ini fenomena yang 14 abad yang lalu Quran sudah memberitahukan. Hati-hati penambah Allah. Yuk kita saatnya berhijrah. Waktu kita untuk bertobat tinggal singkat sekali. Sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda akhir zaman itu sudah hampir terjadi semua. Bahkan, tapi waktunya udah habis ya Kang ya. Ya, binatang melata yang kata Rasulullah akan muncul berbarengan dengan munculnya jasasah pun sudah ada penambah Allah. Ya. Saya yakin anu ngadarangukeun teu ngarti da eta sairna naon maksudnya. Ku bahasana araringgis pisan. Araringgis bahasana kan ya. Teman sekalian, coba kita lihat ayat yang satu ini. Ini yang membuat saya juga merinding. Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah dari Persia, sempat terdampar di Laut Yaman. Beliau saat itu kaget ketika dihadapkan dengan seekor binatang yang besar tubuhnya, penuh dengan bulu dan berwarna putih. Binatang ini berbicara dan bertanya. Berbicara kepada Tamim Ad-Dari. Man antum? Siapa kalian? Nahnu muslimun. Ji'na min Madinah. Ya. Kami dari kaum muslimin dari Madinah. Kami terdampar di sini karena lautan menghantamkan kami dan menghantarkan kami ke sini dengan izin Allah. Apakah Nabi kalian sudah terusir dari kampung halamannya? Sudah. Apakah kalian melewati Danau Tiberias? Iya. Apakah airnya sudah mulai surut? Sudah. Apakah kalian melewati kebun kurma Baisan? Iya. Apakah kebun kurma itu sudah tidak berbuah? Hampir tidak berbuah. Pergilah. Di dalam ada orang yang sedang menunggu kabar gembira dari kalian. Ternyata di dalamnya ada Dajjal. Ringkas cerita, Tamim Ad-Dari setelah badai surut kembali ke Madinah dan memberitahukan ini pada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, demi Allah,
Tamim Ad-Dari mengetahui Dajjal dan Jasasah dengan mata kepalanya sendiri, sedangkan aku mengetahuinya berdasarkan wahyu Allah. Para sekalian, akhir Agustus 2017 binatang ini muncul di Filipina. Binatang ini penuh bulu dan selalu berada di pinggir pantai karena selalu menjaga badannya agar selalu basah. Apakah ini binatang jasasah? Ingat, jika 1 dari 10 tanda besar muncul, sebagaimana Quran memberitakannya dalam surat An-Naml ayat 58-59, maka tanda yang lain akan muncul secara beriringan. Para sekalian, segeralah kita bertobat kepada Allah. Jangan tertipu dengan indahnya dunia yang sangat fana dan sementara. Indahnya surga, apakah ingin kita jual begitu saja dengan kenikmatan sesaat? Jangan. Kenikmatan yang sesungguhnya ada di akhirat dan itu kekal abadi. Saatnya kita untuk berhijrah. Apa solusinya para sekalian? Al-Quran. Ingat Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya di dalam kitab Nuzhatul Mutakin. Dalam kitabul Fadail, bab fadlu qiraatil Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Kajilah Al-Quran. Amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang. Satu, memberikan syafaat kepada pembacanya yang memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, rekan-rekan sekalian, inginnya saya melanjutkan tapi karena waktu ya. Teman-teman sekalian, berbahagialah bagi mereka yang menghafal Quran, karena penghafal Quran surganya akan ditentukan di ayat terakhir yang dia baca. Itu kata Rasulullah. Ya, si penghafal Quran diperintahkan untuk membaca Quran. Ketika dia membaca sampai ayat yang terakhir baru berhenti. Ketika dia membaca Quran, surga demi surga dilewati, di saat dia berhenti di ayat terakhir, dia pun berhenti. Kata malaikat itu, fa inna manzilataka fil jannah inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu di surga ini ditentukan oleh ayat terakhir yang kita baca. Kita hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Gak apa-apa, juz 30 juga gak apa-apa. Yang jelas mudah-mudahan juz 30 inilah yang menuntunkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan para penghafal Quran dan juga para pejuang Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi membimbing kita untuk memanfaatkan siksa waktu yang tersisa.